alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi kemarin kita sudah khatam untuk yang salik, dan kalian semua saya anggap lulus setelah melewati latihan-latihan dan hafalan-hafalan. Itu sudah menjadi standar bahwasanya kalian itu sudah dianggap mampu di dalam salik itu. Jadi salik itu seperti yang kalian sudah ketahui itu ilmu nahwu dasar. Nah, malam ini kita akan lanjut ke istihlal fi ilmi sorfi. Sorob, kita akan belajar sorob dasar. Tapi nggak banyak yang akan kita pelajari karena ini sebagai pembukaan saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwali at-tasrif. Pembahasan tentang tasrif. Tasrif itu apa sih? Di sini dijelaskan tasrif itu ada dua definisi. Ada yang secara bahasa, ada yang secara istilah. Kalau tasrif secara bahasa itu at-taghyir atau perubahan. Jadi kalimat yang berubah-ubah itu udah tasrif namanya. Berubah dari ini ke sini itu berubah-ubah, itu sudah dikatakan tasrif. Nah, tapi kalau tasrif menurut istilah itu tahwilul aslil wahidi ila amtsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Tasrif menurut istilah ilmu sorof adalah merubah satu asal kepada contoh yang berbeda-beda untuk mencari arti yang dimaksud atau arti yang dikehendaki. Jadi kita pindah kalimat dari satu kalimat asal, kemudian kita pindah-pindah kepada kalimat yang berbeda agar supaya dengan tujuan kita nyari makna yang pas gitu. Ini kalian nggak paham kalau kita nggak langsung ke contoh tasrifnya saja gitu. Jadi tasrif kalau menurut bahasa itu at-taghyir. At-taghyir, perubahan. Yang penting dia berubah itu sudah dikatakan tasrif. Kan berubah kan, kalian tasrif kan fa'ala berubah ke yaqulu, berubah lagi ke yaqala yaqulu fa'ala maf'alan, itu kan berubah-ubah dia. Nah, itu sudah dikatakan tasrif. Tapi kalau menurut istilah, tasrif itu adalah yang ada di definisi ini. Tahwil, apa katanya? Tahwilul aslil wahid. Tahwilul aslil wahid ila akhirih. Sampai akhir lah. Panjang ini. Perubahan atau merubah satu asal kepada contoh yang berbeda-beda untuk mencari arti yang dimaksud. Jadi ada dua di sini yang perlu kalian pahami. Yang pertama, tasrif itu pasti dia itu kalau kita nasrif pasti kita merubah-rubah kalimat. Tujuannya apa? Untuk nyari makna yang pas, untuk makna yang kita cari. Kita baca kitab misalkan, kemudian ketemu makna yang kayak gini. Nah, untuk mencari makna yang pas kita harus tasrif. Seperti misalkan ya, seperti gini. Contoh Zaidun atau apa ya? Zaidun ad-daribu. Zaidun ad-daribu. Ini misalkan kita mau buat kalimat mengatakan Zaid adalah orang yang mukul gitu. Zaid adalah orang yang mukul. Tapi kita nggak tahu harus pakai kalimat apa. Harus pakai kalimat doroba kah atau yadribu kah atau apa gitu. Nah,
Itu kan kita nyari yang pas biar bisa mengatakan Zaid adalah orang yang mukul. Kemudian di dalam tasrif nanti akan dijelaskan kan, doroba itu kan fi'il madi gitu. Kalau kita mau nyari makna telah, kita pakai fi'il madi gitu. Kalau kita mau pakai makna sedang atau akan datang, kita tinggal pakai fi'il mudhari. Kalau kita mau nyari yang bermakna isim fa'il, maka kita pakai ad-dharibu gitu. Nah, kira-kira di sini ketika kita mau mengatakan Zaid adalah orang yang mukul. Orang yang mukul itu kan isim fa'il. Nah, coba kita tasrif doroba. Doroba yatribu dorban. Terus fahuwa doribun. Wadaka madrubun. Idrib la tadrib. Fahuwa doribun. Doribun itu adalah isim fa'il. Isim fa'il bermakna orang yang melakukan, atau di sini orang yang mukul. Jadi kalau kita mau buat kalimat mengatakan Zaid adalah orang yang mukul, maka kita harus buat kayak gini, Zaidun ad-dharibu gitu. Zaidun ad-dharibu. Zaidun adapun Zaid, ad-dharibu adalah orang yang mukul gitu. Nah, ini yang kita maksud dengan cara kita merubah-ubah kalimat. Dipindahlah kalimat itu dari doroba kemana-mana agar nemu makna yang pas gitu. Karena kenapa? Karena nggak semuanya nanti di kitab itu bukan, kalian itu nggak cuma ketemu sama doroba yatribu saja. Kadang-kadang dorban ketemu sama kalimat dorban, ketemu sama kalimat idrib, mitrobun gitu. Nah, jadi kita itu nyari makna yang pas ya pakai tasrif itu. Seperti misalkan di sini apa? Kalian sudah nyampe kepada, sudah hafal tasrif ibta'ala? Sudah? Ibta'ala yabta'ilu ibti'alan itu. Belum. Nanti akan ketemu. Nah, jadi fi'il madi nanti akan kita bahas nanti. Fi'il madi itu atau fi'il itu bukan hanya yang 3 huruf, ada yang 4 huruf gitu. Kan di sini kalau di wasdilahan tahwilul aslil wahidi ila amsilatin muhtalifatin, ini kan hurufnya itu lebih dari 3, banyak yang kayak gitu. Jadi di kitab itu bukan hanya yang kayak doroba saja yang keluar atau nasoro, bukan hanya yang kayak gitu yang keluar. Jadi di kitab itu macam-macam nanti bentuk kalimatnya. Jadi cara mengetahuinya atau cara mengetahui maknanya apa? Ya pakai tasrif. Cara bacanya gimana? Ya pakai tasrif. Misalkan ada yang bentuk kayak gini. Ini apakah mau dibaca ad-dharibu, apakah ad-duribu, apakah ad-dharabu, apakah ad-dharubu, misalkan kita kan nggak tahu kan. Apakah mau dibaca ad-dharibu kah, ad-dharubu kah, ad-dharabu kah, kemudian apalagi ad-dharubu, kan kita nggak tahu. Nah, kemudian cara tahunya gimana ya pakai tasrif. Kita tasrif cuma ini kita lihat ini dari asalnya apa. Ini kenapa? Karena di sini perpindahan dari asal. Kita itu pindah dari asal. Asalnya apa? Ya, asalnya di tasrif itu ya fi'il madi biasanya. Kalau di tasrif, tinggal kita tasrif. Yang bentuknya itu yang sama yang kayak gini yang mana gitu. Kita tinggal tasrif dari awal. Doroba, anggaplah doroba. Kita samakan dengan ini. Kira-kira sama nggak tulisannya? Sama apa enggak? Ini sama ini. Beda kan? Kalau ini ada alifnya, oh berarti ini bukan fi'il madi gitu. Berarti nggak boleh saya maknai Zaidun telah memukul, adapun Zaid telah memukul, nggak boleh saya baca kayak gitu. Kita cari lagi, cari ternyata ketemu di dalam fahuwa doribun. Fahuwa doribun. Oh nah ini sama ini. Ini kan cuma nambah al sebagai bentuk dia isim. Oh, yang sama kayak gini nih bentuknya ini, yang ada alif, di sini ada alif. Nah, cara bacanya gimana? Tadi bacanya doribun, berarti di sini harus baca ad-dharibu gitu. Jadi baca kita nanti kayak gitu. Nah, makanya saya mengatakan kemarin untuk mengetahui akhir itu nahu. Apakah ini harus dibaca ad-dharibu, ad-dharibi, ad-dhariba, kan kalian sudah tahu. Ini kan jadi khobar. Ini mubtada, saya mubtada pasti ada khobar. Khobar hukumnya rofa, udah kalian sudah selesai pelajari itu kemarin ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini harus dibaca ad-duribu kah, ad-dorobu kah, ad-dorubu kah?
Nah, ini yang akan kita bahas di bab istihlal ini. Ini yang akan kita pelajari di istihlal. Cara mengetahui harkat yang ini, yang awal, yang tengah ini. Kemudian maknanya pun gimana. Nah, jadi tasrif itu fungsinya kayak gitu. Makanya di sini dijelaskan, tasrif itu adalah mindah kalimat. Kita mindah kalimat dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari makna yang pas dan juga untuk mencari cara baca yang pas gimana gitu. Sampai sini paham tentang tasrif. Intinya tasrif itu fungsinya adalah untuk mencari makna dengan cara memindah-mindah kalimat. Jadi yang kalian hafalkan itu dorobaya itu sudah dikatakan dengan mindah kalimat. Nah, mungkin kalian nggak tahu tujuannya. Jadi sekarang kalian tahu tujuannya kalian nasrif itu untuk apa? Untuk mengetahui arti yang pas itu kayak gimana. Arti yang pas. Karena di sini bentuknya isim fa'il, berarti makna yang pas adalah orang yang memukul. Kalau di sini pakai doroba berarti telah memukul. Kayak gitu aja. Mainnya tasrif kayak gitu, nggak jauh beda, nggak jauh beda dengan nahu. Bedanya cuma kalau nahu itu di akhir kalimat, kalau ini bahas yang tengah-tengahnya ini. Sampai sini paham? Insya Allah. Jadi ini merupakan dasar dari tasrif. Ini merupakan dasar dari tasrif yang mana tasrif merupakan komponen ilmu yang wajib kalian tahu. Kalau mau baca kitab wajib bisa tasrif. Wajib bisa tasrif. Kemudian di sini dijelaskan asal kalimat. Ini nggak terlalu penting tapi saya cuma sebutkan saja. Saya cuma jelaskan sedikit. Asal dari kalimat itu apa? Di sini ada dua pendapat kan ya. Asal kalimat itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan asal kalimat itu fi'il madi. Ada yang mengatakan asal kalimat itu masdar. Kalian pernah dengar masdar? Pernah dengar masdar? Ini bukan nama orang. Bukan nama orang masdar. Masdar, Mas Rifat, Mas siapa, bukan nama orang. Jadi masdar ini nanti kalian akan tahu sendiri, kita akan bahas nanti tentang masdar itu apa. Yang penting kalian tahu, kalau di tasrif itu yang urutan nomor 3 itu sudah masdar. Fa'ala yaqulu fa'lan, daraba yatribu dorban. Jadi yang nomor 3 itu namanya masdar. Nah, jadi ada dua di sini ulama berbeda pendapat. Kalau menurut ulama Basrah, asal kalimat itu yang kayak gini misalkan kayak yang tadi itu ad-doribu itu. Ad-doribu misalkan yang kayak yang tadi itu. Nah, ini asalnya apa? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Kalau menurut ulama Basrah, asalnya adalah masdarnya. Apa masdar dari ad-doribu atau doroba? Doroba yatribu dorban. Jadi menurut ulama Kufah, asalnya ad-doribu ini adalah dorban. Dorban. Kalau menurut ulama, ini menurut ulama Basrah. Kalau menurut ulama Kufah, asalnya kalimat adalah fi'il madi. Fi'il madi ad-doribu ini apa? Doroba. Nah, ini sebatas menambah wawasan kalian saja. Yang penting kalian tahu asal kalimat itu dari mana sih? Maksudnya kalimat yang banyak seperti dorbayat ribu, kemudian wamatroban, kemudian fahuwa doribun, wada kamatrubun, kemudian itrib, la tatrib, matrobun, mitrobun, itu diambil dari mana sih katanya? Asalnya itu apa? Nah, ini ada dua perbedaan pendapat ulama. Kalau menurut ulama Basrah itu asalnya adalah masdarnya. Kalau menurut ulama Kufah itu asalnya fi'il madinya. Paham kalian? Nah, ini sepintas tentang tasrif. Yang penting kalian sudah tahu tasrif itu apa, fungsinya gimana, cara makainya gimana. Yang penting kalian sudah tahu dasarnya seperti itu. Baru nanti kita bisa lanjut ke pembahasan yang lebih jauh. Jadi cukup kalian pahami saja kalau bahwasanya masdar itu gunanya adalah untuk nyari makna yang pas dan untuk tahu harokat yang
sebelum terakhir itu harkatnya gimana, bacanya gimana. Jadi ini sama-sama penting. Antara salik yang kemarin yang sudah kita pelajari dengan ini istihlal juga, itu sama-sama penting. Kemudian juga tasrifnya wajib kalian hafal. Wajib, saya katakan wajib karena kalau kalian nggak bisa tasrif, nggak bisa kalian nggak bisa kalian untuk baca kitab. Contohnya misalkan kayak tadi itu, kalian membuat fi'il amr dari fi'il madi doroba, itu apa fi'il amrnya? Idrib. Kalian tahu dari mana? Ya kan lihat di tasrif. Kalian tinggal tasrif. Doroba ya tribu dorban, roban, bahwa doribu nazar kamu kubun, idrib la tadrib madrub. Nah, kemudian kalian bisa baca sendiri nanti. Besok kita akan mempelajari tentang yang ada di tasrif itu. Jadi kalian wajib bawa tasrif. Jadi nanti kalian tandai di tasrifnya itu. Fa'ala itu apa gitu. Kemudian yaqulu itu apa. Nah ini sudah ada. Kalian baca dulu dah. Ada tasrif kan ada dua istilahi. Nah contohnya seperti fa'ala. Fa'ala itu fi'il madi gitu. Jadi kalau kalian mau nyari makna telah, tinggal pakai fi'il madi, ikutkan sama ini saja. Kemudian fa'lan itu masdar, maf'alan itu masdar mim. Kemudian bahwa itu isim domir, fa'ilun isim fa'il gitu. Nanti kalian tandai sendiri di tasrifnya ya. Kasih di atasnya itu fa'ala ini apa, fi'il madi gitu. Jadi kalian bisa buat kayak tabel. Kan tasrifnya bentuknya kayak gini kan. Nah, gimana ya? Kayak gini. Fa'ala yaqulu fa'lan gitu. Ah, kayak tulis di atasnya lah. Fa'ala ini fi'il madi gitu. Fi'il madi. Yaqulu fi'il mudhari. Fa'lan masdar gitu. Ini yang wajib kalian tahu. Kalau kalian nggak bisa membedakan mana fi'il madi, mana yang fi'il mudhari, mana masdarnya, mana masdar mimnya, kalian akan sulit baca kitab nanti. Karena kadang-kadang kalian itu terkecoh. Kalian itu terkadang terkecoh. Uang bedakan antara adribu sama idrib saja, kita kadang-kadang pusing. Adribu yang mana ini fi'il mudhari, ada tambahan huruf mudhari sama idrib. Lah idrib ini fi'il amr. Gimana cara bedakan? Wong di kitab nanti nggak ada harkatnya. Gimana cara bedakan? Nah inilah gunanya tasrif. Kira-kira di kitab itu mau bilang apa? Oh ini mau nyuruh di kitab ini, mau nyuruh biar dia itu mukul. Oh berarti harus pakai fi'il amr. Fi'il amrnya apakah bilang idrib atau idrub, ataukah bilang adrub misalkan? Kita tasrif saja gitu. Doroba yadribu doroban. Oh, wahwa doribun wazaka madrubun idrib. Oh ternyata idrib bacaannya, bukan idrub atau yang lain. Jadi kalian sudah tahu. Oh berarti ini fi'il amr karena maknanya perintah, kemudian bacanya idrib. Nah itulah gunanya tasrif. Cara pakai tasrif itu seperti itu. Paham? Nah, jadi besok kita bisa lanjut. Baru setelah kalian sudah paham tentang dasar sorof, cara gunakan tasrif gimana. Jadi besok kita bisa lanjut ke pembahasan tasrif istilahi, kemudian tasrif lugawi, waqi' madlulnya itu sampai nggak tahu lah besok. Yang penting kalian baca-baca dulu. Tasrif ini kalau bisa istihlal ini sebelum kalian masuk kelas itu kalian sudah baca-baca dulu gitu. Sekalipun kalian nggak paham, yang penting baca-baca dulu. Jangan sampai kalian itu masuk kelas saya ngejelasin kemudian kalian itu sibuk untuk sibuk kayak oh ini ada istilah baru gitu. Oh ini kayak istilah baru. Jadi paling nggak kalian pernah dengar gitu. Kalian pernah baca sekalipun nggak paham. Biar nanti ngejelasinnya itu kalian tinggal berusaha memahami saja gitu. Paham ya? Ingat besok bawa tasrif. Ini kalian kira-kira bisa gak hafal ini? Pembahasan tasrif sampai ini cuma asal kalimat. Dikit ya. Hafalkan. Besok kita lanjut ke tasrif istilahi dan lugawi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.